Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya. Oke, ini general reading, energi banyak orang bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa, kebolak-balik antara perasaan kamu atau seseorang yang saat ini sedang kamu fokuskan di pembacaan ini. Yuk kita simak ya, ada pesan apa buat kamu di tarotku hari ini. Yang baru bergabung, halo, hai, salam kenal. Setelah nonton videonya, jangan lupa ya subscribe. Jangan ya, maksa banget. Oke, kita lihat yuk seperti apa berita buat kamu. Oke, ada debir ya di sini. Mungkin teman-teman ada yang nggak semua ya, nggak semua ya. Mungkin sebagian aja. Kepikiran gini ya, kenapa sih seseorang yang ada di dalam hati kamu ini ya, yang ya mungkin kamu mengistimewakan dia, ya kenapa sih kok dia nggak mau ngehubungin kamu? Ada apa sih sebetulnya? Apa yang sedang terjadi pada dia? Dia terlihat kayak menyukai kamu gitu ya, ada perasaan sayang sama kamu kata orang-orang di pembacaan tarot begitu. Tapi kenapa sih kok dia nggak ke kamu seperti itu, kondisinya kayak cuek atau kayak orang yang tidak memiliki perasaan cinta. Nggak, dia nggak percaya deh terhadap diri sendiri, terhadap perasaan kamu terhadap dia. Ya, ini debir. Orang keras kepala banget. Tapi sebetulnya dia kepingin dikejar, kepingin kamu itu menspesialkan dia dengan cara yang baik. Kamu mendatangi, menghubungi dia. Dia butuh apa sih waktu itu? Dia kenapa sih waktu itu? Kenapa ribut sama kamu itu? Apa masalahnya gitu ya? Itu dia cuma lagi kesel dan selalu teringat, terlintas dan selalu nengok ke arah yang dimana kalian pernah ribut soal tersebut. Dia masih kepikiran sama dia, entah omongan kamu, entah juga mungkin cara pandang kamu terhadap dia. Jadi di sini kayak pura-pura cuek gitu sama kamu gitu. Walaupun dia terlihat keras, terlihat egonya, kamu nggak kenal sama orang ini seperti apa sih wataknya ya, seperti apa sih kepribadiannya, mungkin banyak buruknya gitu yang kamu tahu tentang dia, tapi sebetulnya dia orang yang mudah banget buat kamu taklukin gitu. Cuman dia memang masih kayak kepikiran tentang atau kamu sama dia ini ada perselisihan paham di mana. Nah, kejadian itulah yang membuat dia selalu kayak bikin kamu tuh, kan semua sih kamu yang mulai, aku nggak mau kayak gini, bikin aja kamu ngerasa aku cuekin ya, emang ini kan yang mau yang dimauin kamu gitu ya. Kita lihat lagi the bird ya. Oke, bisa jadi kayak udahlah pokoknya dia lagi kepingin bebas dulu, kepingin enggak terlihat seperti ngebutuhin kamu. Yang aku lihat sih kayak dia tuh kayak kepengen gini, bodo amat sekarang-sekarang lagi nggak pengen mikirin kamu, nggak kepingin ngapa-ngapain gitu ya sama kamu, maksudnya gitu, bukan nggak ngapain sama yang lain ataupun dengan kegiatannya dia, tapi kayak apa ya, kayak pada saat dia berniat seperti itu, ada perasaan di mana dia, kok nggak dicariin ya? Kok nggak ada chat lagi ya? Kok begini amat sih? Hiba bener-bener deh ya, nggak ngerti apa maunya gue gitu. Ya, dia nggak ngerti sebenarnya dia pengen ada effort dari kamu gitu loh ya. Jadi dia semakin dikejar, semakin banyak tingkah, semakin bikin kamu kesel sama dia ya, membiarkan dia dengan tingkahnya ya, padahal dia sama kepingin ya di apa sih, yang orang istimewa gimana sih ya, kamu harus melakukan cara yang istimewa juga gitu ya. Ya itu adalah gambaran dari
sikapnya dia, kepingin di seperti itu kan. Dan kali ini kamu juga bodo amat lah, lu mau kemana kek, mau ngapain aja kek, emang lu doang yang punya sikap marah, emang lu doang yang pengen di spesialin, gue juga mau. Tapi kalau lu nggak bisa ya udah, gue udah baik-baikin nih, gue udah terpaksa nih nyari lu nih gitu ya. Tapi lu malah kayak gitu ya, malah nyuekin gue. Ya udah, gue sekarang cuekin balik. Nah itu ya. Oke. Dua-duanya ya, ini energinya besar sih kalau aku lihat. Energinya besar, nilainya besar. Di kamu kan nggak ada jawaban nih dari dia, kenapa dia lama seperti itu ya. Terus kayak dia ini kayak udah punya ancang-ancang deh buat udah tinggalin kamu gitu ya. Dan kamu juga begitu sama orang ini, udah capek-capek usaha ya, terus mempertaruhkan harga diri kamu, udah males banget gue gitu kan. Akhirnya kamu juga berniat seperti itu ya. Di sini kamu berniat untuk pergi ya, dia juga sama. Tetapi apa yang terjadi? Kayak banyak hambatan loh kepergiannya. Jadi dia mau pergi ninggalin kamu, kamu mau pergi ninggalin dia, itu mau selesai gitu di dalam hubungan itu kayak ada hambatan kok. Padahal jalan terbentang luas untuk pergi ninggalin dia. Kamu juga gitu gitu. Ada banyak hal yang bikin kalian ini nggak bisa sejalan sepemikiran ya, nggak sampai tujuannya, lambat. Sebenarnya banyak hal yang bisa bikin hubungan ini selesai, tapi lagi-lagi kayak nggak bisa cepet gitu perginya. Kayak di sana banyak batu-batu, banyak hambatan, lambat, terus nggak ada ombak yang mendorong ke pinggir pantai, ataupun nggak ada arus yang ngebawa dia ke tengah-tengah laut. Jadi dia juga nggak bisa pergi, kamu juga nggak bisa pergi, padahal dua-duanya udah kepengenan gitu untuk menyelesaikan hubungan ini gitu. Ya, bingung, keduanya bingung, dia juga sama guys, bingung sekali energinya di sini. Jalannya udah ada, tujuannya udah ada gitu. Kalau kamu nggak mau bareng dia lagi, dia udah tahu mau kemana, kamu juga gitu, tapi nggak bisa, malah di tengah-tengah, nggak mau milih. Ya udah, diem aja dulu, siapa tahu kamu datang. Ya kamu juga gitu, diem aja dulu, siapa tahu nanti semesta mungkin ada rencana lain, ada berita mungkin, eh, ya perubahan lah dari dia. Ternyata apa? Ya udah, nunggu, sama-sama nunggu, dia nunggu kamu, kamu nunggu dia. Kalian tuh masih sama-sama suka, masih sama-sama saling mencintai. Aku lihat seperti itu ya, tapi ego kalian juga besar. Ini dikarenakan ya hubungan ini banyak halangannya. Hubungan yang rumit sekali yang aku lihat di sini, guys. Ada the clover. Ya, bener kan kata kamu. Tunggu aja deh, mungkin semesta mau ada pesan, ada kabar gitu ya. Tapi bener sih, dia kepingin ada hubungan ini, ada harapan ya di dalam batinnya, baik-baik aja sama kamu. Ada perasaan di dalam jiwanya ini, berdoa lah gitu, harapan lah ya, harapan baik, harapan yang bagus-bagus tentang kamu dengan dia, tentang hubungan kalian. Nah kan, dia juga sebetulnya nggak mau kehilangan kamu. Di sini di Clover, kamu terlalu baik buat dia ya, dan kamu tuh menyenangkan, bukan karena nyaman aja, tapi banyak yang membuat dia ini emang harus berpikir ribuan kali untuk pergi dari kamu. Bahkan itu dalam keadaan emosi sekalipun dia bakal ninggalin kamu, tapi di ujungnya itu kayak tidak menemukan jalan untuk bebas dari, lepas seutuhnya dari kamu, pasti kembali lagi gitu ya. Kayak gitu yang sedang dia rasakan saat ini kondisinya ya. Dia mau udah yang penting oke, mungkin sama kamu nggak bisa mesra-mesraan, nggak bisa ya sahdu lah, kepinginan dia seperti itu ya. Tapi dia pengen tetap baik sama kamu.
secara fisik, secara komunikasi di Clover ya, ada hal yang baik yang akan terjadi ke depan nanti di antara kamu sama dia. Bikin ada ya baik-baik aja lah gitu hubungannya, jangan ada masalah gitu. Kalaupun ada masalah ya pengennya nggak bener-bener rusak gitu, tapi ada kembali lagi, ada bertemu lagi, ada bicara lagi gitu. Jangan sampai selesai hubungan ini. Setiap kali mungkin dia mau keluar ya dari hubungan ini, kamu kayak cari dia gitu ya. Setiap kali dia mau, ya udahlah aku mau ninggalin kamu gitu. Nggak taunya pesan kamu datang. Kamu juga gitu. Kamu udah berupaya buat apa ya, melakukan transformasi. Dia ada lagi pesannya. Ya ini, mau keluar susah banget di hubungan ini. Nggak bisa keluar lingkaran ini. Akhirnya kembali lagi. Karena rasa sayang atau nafsu yang mungkin juga ada ya pada diri kalian ini, yang membuat kalian itu ya susah buat saling menyudahi gitu. Sebentar ya teman-teman ya. Ini oke. Aku seringnya ada miring-miring begitu. Oke. Di button of the deck-nya di sini ada kunci ya. Artinya sebenarnya kunci dari hubungan ini adalah komunikasi. Mau bebas juga bisa sebetulnya meninggalkan kamu. Kamu juga begitu. Tapi kalian berdua sama-sama kayak kalau udah lama nggak hubungan komunikasi, nanti tiba-tiba dateng ya, nanti tiba-tiba lengket lagi, mesra lagi gitu. Ya nggak bisa lah, artinya kamu sudah mengunci hatinya untuk kayak nggak bisa kemana-mana gitu. Dia nggak bisa pindah ke lain hati, nggak bisa pergi ke orang lain lagi, dan nggak punya perasaan yang sama kepada orang lain. Jadi dia balik lagi ke kamu dan kayak ya udah gitu ya, pasti nanti kamu juga bakal baik lagi kalau marah gitu, karena dia tahu banget persis kabar ataupun juga mungkin sikap ya. Dia tahu bagaimana perilaku kamu gitu ya. Oke, mungkin ini juga energi yang sedang dirasakan oleh Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Kisah cinta kalian ini mungkin juga kayak rumit banget ya, karena ini banyak dipengaruhi oleh komunikasi ya. Mungkin salah satunya ada yang mau memperbaiki komunikasinya, tapi salah satunya egonya tinggi, sombong, menahan diri untuk tidak apa ya, supaya tidak tergoda lagi, tidak terpancing lagi ke dalam hubungan yang rumit ini. Tetapi di keduanya ini sama-sama masih punya perasaan sayang, sama-sama kangen, sama-sama pingin hubungan ini lebih dari yang lalu gitu ya. Cuman ada komunikasi yang menyebabkan gini. Nanti pas kamu komunikasi nih, kamu ngerendahin diri kamu, artinya kamu kayak anti banget buat ngejar dia, tapi karena kamu sayang, kamu cinta, kamu masih ada penasaran juga. Akhirnya kamu kembali ngehubungin dia, dianya yang cuek bebek. Giliran kamu cuek bebek, dianya ya yang ngejar-ngejar kamu. Jadi kalian ini sebenarnya emang lucu ya. Emang kocak loh, hubungan yang kocak banget kalau aku lihat. Sama-sama masih kepingin, sama-sama besar rasanya, cuman kayak apa ya sih ya, ogah-ogahan gitu loh ya, karena mungkin rumit ya hubungannya. Mungkin ada sebuah kerugian ya salah satu pihak aja sih, tapi lama-kelamaan kayak membiarkan kerugian itu ada, tidak menuntut gitu ya tentang kerugian yang sudah muncul di dalam hubungan kalian. Yang penting ya mungkin dari kalian itu menyadari ya bahwa sebuah hubungan itu memang seperti ini. Kadang mesra, kadang ribut, baikan, marahan. Itu sudah lumrah terjadi gitu. Yang penting jangan sampai berpisah, jangan sampai kelar lah gitu. Kita lihat lagi ya.
Oke, ada beliefs beliefs kayak gak tahu ya, kayak ngerasanya gini, kamu yakin gitu kalau dia masih sayang sama kamu, dia juga yakin kamu masih sayang gitu ya sama dia, kamu tuh dia tuh kamu, jadi kalian tuh sama-sama ya, satu rasa, satu jiwa. Nah, ngeri kan? Walaupun terpisah jauh di antara kamu sama dia, tapi tuh kamu kayak batinnya dia tahu banget kamu, batin kamu juga gitu. Kalian tuh kayak terkoneksi terus, terkoneksi terus. Pandangannya dia itu adalah kamu, pandangannya kamu adalah dia. Kayak ngerti aja gitu. Sekalinya kamu ribut besar, tapi kamu kayak paham ya tentang keadaan dia, akhirnya membaik. Dia juga seperti itu, paham dan ngerti maksudnya kamu marah sama dia. Akhirnya kembali baik. Dia nggak bisa tanpa kamu juga nggak bisa tanpa dia. Kayak seperti itu sih yang saat ini aku rasa di energi kalian ya, saat ini begitu. Ada karma. Mungkin hubungan ini adalah hubungan yang pernah terjadi kisahnya di masa lalu, yang belum tertuntaskan, yang belum selesai ya. Pernah ada kesalahan di masa lalu hubungan kalian. Ini terjadi lagi di kehidupan saat ini. Ini terulang kembali. Sebenarnya kalian di sini sedang menyelaraskan energi satu sama lainnya, tapi ya masih egonya masih sama ya, masih sama pemikirannya, belum pemurnian. Jadi ya begini, kalau memang sudah berada di hubungan yang salah gitu ya, harusnya mengerti bagaimana jalan keluarnya. Tetapi karena memang sama-sama kekeh, masih pada pingin, masih pada mau, masih pada punya rasa, jadi agak susah untuk bisa menyelaraskan energi masing-masing. Ya, untuk kebaikan kan udah tahu nih caranya seperti apa, jalan yang harus diambil. Bahkan sudah ada bukti-bukti nyatanya, sudah ada itu di perjalanan kehidupannya yang harus segera dijalani ya, sudah lihat kebenarannya, sudah lihat salahnya. Tapi karena emang kalian aja yang gitu sama-sama masih saling sayang, ya nggak ada yang bisa lah berpisah ini, nggak di kamu juga dia sama. Kalau mungkin ada perasaan, ah aku udah lupain dia kok, ngapain ya. Nah itu mungkin ya ada di mana memang salah satunya hanya mengambil keuntungan semata, atau memang sudah selesai hubungannya, makanya dia tidak tertarik lagi, tidak terkoneksi lagi. Tapi si ini dia terkoneksi terus secara batin sama kamu juga begitu. Makanya kalau kamu agak susah keluar dari hubungan yang rumit ini, padahal dia juga sebenarnya sudah ikhlas gitu ya, kamu mau pilihannya seperti apa. Tapi kamu ngerasa kayak ya nggak tahu ya, kepanggil aja terus gitu ya, kepanggil terus. Dia ternyata di sini ada karma ya, ada karma di antara kalian berdua ini, kayak sudah takdir loh kalian nih ngalamin hal kayak begini. Padahal udah tahu ya, ini jelek, ini buruk, ini baik, ini bagus. Ya tapi ya udah ya, ini kalian berdua yang bisa menuntaskannya. Kalian berdua yang harus menselaraskan lah energi di antara kalian berdua ini. Mungkin ada sebuah kesalahan di masa lalu, ya harus saling bicara empat mata. Ya dari hati ke hati, ya harus ngomong, nggak bisa lepas gitu aja, ditinggalin tanpa komunikasi, atau mungkin apa ya, bertengkar tanpa mendengarkan keterangan salah satu pihak. Jadi harus memang ketemu empat mata, bicara baik-baik. Secara seperti itulah cara perpisahan yang benar-benar akan baik dan gak akan menimbulkan komunikasi kembali kalau memang kepinginannya selesai di dalam hubungan ini gitu ya. Tapi di sini hubungannya masih belum selesai ya. Kita lihat lagi seperti apa kabar buat kamu ya, apa yang akan terjadi di hubungan kamu dengan si dia. Oke, apa ya, kepinginnya si ini hubungannya bener-bener udah rusak sih sebetulnya ya, bener-bener udah nggak bisa diperbaiki gitu ya. Karena hubungan yang sangat rumit
gitu, rumit banget. Serba salah ya kalau aku lihat di sini. Nggak bisa ada penanganan khusus ya. Ya ada sih, ada jalannya, kalau aku lihat ada. Harus harus bertemu, harus empat mata bertemu dan bicara dari hati ke hati. Tapi jangan pakai ego, jangan pakai ego. Karena sudah ada bukti-bukti, sudah ada apa ya? Maksudnya meninggalkan atau ditinggalkan karena apa? Udah ada ya, bicara gitu. Harus saling bicara di sini. Harus terbuka gitu aja. Tapi memang kalau kalian saat ini diem-dieman aja nggak mungkin, nggak bisa ya, nggak akan selesai gitu. Nanti akan adanya kembali lagi, loss aja gitu, setahun balik lagi. Nggak bisa dia ini, paling juga dia yang terjadi di dalam kehidupannya dia banyak kemunduran gitu, banyak emosi. Jadi si dianya ini akan berubah sikapnya, jadi lebih diam, jadi menutup diri, senang kemana-mana sendirian gitu ya. Ya dia kayak hidupnya itu kayak terlunta-lunta ya. Ini yang aku lihat dari energi dia ya. Dia ngerasa kayak ngapain sih, kayak nggak ada energi buat masa depan gitu loh. Jadi ya kerja kerja, tidur tidur, makan makan, besok hidup lagi gitu. Kayak kehidupannya ini nggak semangat, nggak bikin dia bahagia gitu ya. Segala sesuatu yang dirasain kayak buruk aja ya. Tapi ada sih masa-masa dimana dia emang bahagia, tapi pada saat dia ngelamunin kamu gitu. Tapi kalau udah dia sadar lagi dalam keadaan sendiri ya, dia balik lagi merenung, menyendiri ya. Ya, artinya orang ini tuh banyak merusak dirinya. Mentalnya sebetulnya dirusak oleh dirinya sendiri. Dia nggak bisa mengambil keputusan gitu ya. Karena dia juga sebetulnya pengen tahu keputusan dari kamu yang menyebabkan dia juga jadi seperti ini. Kalau kamu mau bicara terus terang sih, kalau aku lihat empat mata ya. Jadi kalian tuh ngobrol, pasti masih ada jalan keluar, atau memang benar-benar akan selesai kalau memang kesepakatannya mau selesai. Karena ini hubungan yang sangat rumit ya. Kalau dia mengharapin terus di sini energinya, meminta kamu buat kembali terus kepada dia gitu. Secara diam-diam dalam batinnya selalu meminta kepada semesta untuk dibukain gitu ya jalan supaya hubungan ini tuh eh, ya kembali lagi seperti apa yang dia inginkan. Dia kepingin ada kamu selalu gitu buat dia. Ya mungkin kamu pernah bicara dengan dia, apa sih sebetulnya hubungan yang ingin digapai di masa depan bersama kamu? Ada pernikahan kah atau hanya sekedar menemani kah gitu? Kalau aku melihatnya di sini dia memang merasa sudah apa ya, menganggap kamu lebih dari pasangannya dia ya, kayak udah nganggap badannya sendiri, jiwanya kamu jiwanya dia gitu ya, badannya kamu ya badannya. Jadi pandangannya kamu pandangannya dia. Jadi kayak udah ngeklopnya di kamu gitu ya. Mungkin twin flame buat dia kamu itu. Mungkin kamu tuh soulmate-nya juga, tempat sharingnya dia. Makanya kalau udah sharing sama kamu, dia kayak lega, plong, batinnya ngerasa semangat, ngerasa kuat, ngerasa percaya diri. Di sini harapan dia ya memang di dalam diamnya ini ya, Tuhan tolong kembalikan lagi, Tuhan tolong tarik kamu untuk datang lagi ke dia gitu ya. Dia kepingin kamu kembali dalam kehidupannya dia ya, seperti biasa aja. Maksudnya seperti biasanya, kalau emang marahan ada baikan lagi, jangan sampai ada perpisahan. Dia kerasa kayak selalu butuh kamu, butuh pertolongan kamu di sini gitu ya. Entah itu apa, tapi memang dia memang masih membutuhkan kamu. Dia kepingin kamu masih ya membuka hati lah buat dia gitu ya. Dia selalu membuka pintu hatinya, terbuka buat kamu kapanpun kamu mau kembali, kapanpun kamu marah, kamu meninggalkan dia, melupakan dia, tapi dia yakin kamu akan kembali dan datang lagi kepada dia. Pokoknya dia ini nggak menutup lah gitu, nggak mengunci pintunya buat kamu. Dia masih selalu membukanya, tapi hanya untuk kamu seorang. Ya mungkin di sini ya ada pilihan yang sulit ya, rumit, hubungan yang rumit, pilihan yang sulit sekali. Dia nggak mau melepaskan kamu, dia juga nggak pergi ya, nggak pergi dan nggak memilih. Dia tidak mau memilih saat ini. Dia hanya untuk
saat ini bisa berkata ya udah aku diem aja. Jadi dia secara batin sudah sangat terluka ya. Mungkin kalau dilihat babak belur lah badannya, ya nggak kelihatan secara mata fisik kita, tapi secara mata batin mungkin dia udah babak belur, udah rasanya capek banget gitu ngejalanin hubungan ini. Tapi dia nggak bisa memilih, nggak bisa memutuskan, nggak bisa ngomong selesai gitu ya, pergi ninggalin ataupun dia memaki kamu dengan kata-kata kasar gitu. Itu apa ya, dia nggak berani mengucap sembarangan di sini ya, karena itu adalah sebuah mungkin dia punya keyakinan bahwa itu adalah sebuah doa. Jadi dia nggak sembarangan ngomong, nggak mau sembarangan berucap, dia memilih untuk diam gitu. Orang masih sayang gitu ya, walaupun kenyataannya memang rumit, dia nggak bisa dinasehatin, nggak bisa diomelin juga, nggak bisa dilarang gitu. Ya, ini adalah seperti itu energi seseorang yang ya mungkin kamu lagi mikirin orang ini gitu. Ya, dia butuh kestabilan sebetulnya di sini ya. Jadi kalau tidak ada kamu, hatinya nggak tenang. Kalau kamu pergi ninggalin dia, aut-autan pikirannya ya. Jiwanya tuh kayak ya ampun, nggak bisa deh, gimana ya, nggak tenang. Gimana sih kalau nggak tenang itu? Ya was-was ya, dia khawatir. Ya khawatir lah, takut kamu diambil orang. Karena mungkin yang dia ketahui ya kamu ini bukan orang yang sembarangan, orang yang ya disukai lah gitu banyak orang, dan tahu siapa kamu, kualitas kamu kayak gimana, ya dia ngeri gitu ya. Ngeri kalau sampai itu terjadi. Nggak stabil aja hidupnya nggak ada kamu. Itu dia juga susah untuk humoris gitu. Jadi kalian ini nggak bersatu, tapi kalau secara masih komunikasi di sana, dianya itu hatinya happy gitu ya, hatinya gembira, stabil gitu kesehatannya, tidurnya juga bisa ya, bisa tidur, bisa makan seperti biasa nyenyak. Tapi kalau lagi ada masalah sama kamu, ruwet, ruwet sekali dianya gitu ya. Dan dia memang butuh kestabilan ya untuk perbaikan kehidupannya dia. Dia juga punya masa depan, dia kepingin gak gini-gini aja gitu ya. Tapi di hubungan ini dia memang nggak bisa apa ya, nggak bisa ditinggalin lah sama kamu. Dia nggak bisa memilih gitu. Intinya dia masih kepingin ada kamu, jalan terus bareng dia gitu ya. Keadaan gimana pun kamu tuh kayak disuruh sabar. Ya di sini loh ya, dia kepingin kamu tetap berjalan bersama dengan dia, walaupun mungkin kalian ini sama-sama sendiri, sama-sama jauh gitu ya, tapi kamu percaya dan yakin bahwa dia memang milikmu, cintanya itu ke kamu ya. Yang sedang dihadapi adalah memang seperti ini, hubungan yang rumit, hubungan yang sudah sebetulnya udah tahu jalan keluarnya gimana, tapi ya tidak ada yang bisa saling membebaskan diri dari hubungan ini. Nggak ada kamu nggak stabil, nggak ada kamu nggak senang, nggak bahagia. Aneh kan? Padahal kepingin sukses hidup di masa depannya, tapi nggak mau melepas salah satu yang menghambat. Urusan terbesarnya adalah perasaan. Ya, bener nggak? Kita lihat ya bagaimana perasaan kamu ke dia sekarang. Oke, kalau kamu di sini sebenarnya nggak masalah sih ya dengan diri dia mau memilih yang mana gitu. The word sendiri aku ngelihatnya kamu pengen hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Kamu pengen menutup dari hal-hal yang membawa kamu ke dalam keburukan dalam kehidupan ya. Kamu pengen hidup damai, sejahtera, sehat, berkelimpahan ya. Pokoknya tidak mau terusik dengan sesuatu hal yang membuat kamu menderita, membuat kamu bersedih. Jadi kamu kepingin melupakan semua yang membuat kamu ini sakit hati, tidak berkembang,
tidak bisa sukses, dan kamu memaafkan di sini, the word. Demi diri kamu memaafkan. Ya, dan kamu di sini juga memang sudah dapet hikmahnya dari kejadian ini, dari hubungan ini, sehingga aku ngelihatnya kamu punya pemahaman, keilmuan yang baik. Artinya cara pandang kamu terhadap hubungan ini tuh bagus gitu ya. Maksudnya gini loh, kamu tidak memaki, tidak juga mungkin membalaskan rasa sakit hati kamu, tapi kamu kayak memaafkan, membiarkan, ya sudah, mungkin itu sudah harus terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu ya los aja gitu ya. Dan kamu seperti ini ya untuk melindungi mental kamu, melindungi energi kamu dari hal yang negatif yang masuk ke dalam diri kamu dan merusak kamu. Akhirnya kamu tidak bisa menjadi orang yang makmur, yang sehat, yang bahagia. Nah, kamu memaafkan dia bukan berarti karena kamu mungkin tergila-gila, tapi lebih mencintai diri kamu sendiri. Kamu memilih jalan seperti ini untuk melindungi kamu gitu ya. Dan di sini kamu juga nggak menolak sih kalaupun dia masih mau deket sama kamu ya, tapi ya energinya dia sebetulnya masih sering membuat kamu banyak melamun, banyak berharap, pingin bahagia juga, tapi kamu juga ngerti ya bahwa siapa sih dia, jadi kamu kayak ngerasa pengen support dia lah gitu, nggak mau merusak ya, nggak mau merusak diri kamu, nggak mau merusak dia, jadi kayak membiarkan yang harus terjadi ya terjadi. Tapi kamu juga di sini tidak menutup hati kamu buat dia. Kamu tetap baik sama dia. Ya, walaupun di sini mungkin tidak ada komunikasi kembali, tapi hati kamu tuh baik sama dia. Tapi kalau dia tiba-tiba datang, tiba-tiba komunikasi, kamu tidak membencinya, kamu juga tidak menghakimi dia. Ya, ini tidak semua orang bisa resonate, tapi seperti itu pembacaan kartunya. Nah, di sini ada King of Swords. Cuma sekarang lebih kayak tegas, berani gitu loh, lebih berani. Nggak ketakutan, takut ditinggalin, takut dilukain, takut diduain, nggak. Pokoknya sekarang lebih berani, lebih tegas, dan lebih bisa mengontrol dia. Makanya dia takut kehilangan kamu, karena kamu sekarang udah jauh lebih berubah dari sebelumnya. Terlihat aura kerennya itu muncul. Kalau orang galak, terus kalau orang tegas, kalau orang suka ngocehnya pas gitu ya, wah auranya keluar. Dia ngelihat, wah ini orangnya kalau orang yang dapetin kamu dah dia pasti uring-uringan. Beneran, dia mungkin bisa hancur, bisa jadi dia bakal memperlihatkan kekonyolan dia. Dia mungkin bisa jadian sama orang sembarangan gitu ya, demi untuk membuat kamu sakit hati gitu. Karena dia melihat perubahan yang terjadi pada diri kamu. King of Swords ya, perubahan kamu itu membuat dia takut ya, takut menghancurkan hidupnya dia, takut kamu lebih bersinar dari dia, takut kamu lebih beruntung hidupnya di masa depan lebih dari dia. Karena di sini dia memang punya ambisi ingin memiliki keturunan dan hidup bersama dengan kamu selamanya. Itu yang dilihat. Cuman di depan dia memang sedang banyak dia menjaga perasaan banyak orang di sana. Tapi kamu di sini bisa menghakimi dia habis-habisan, itu yang bisa kamu lakukan ya, kalau dia sampai menyakiti kamu dengan cara yang brutal ya, kamu akan lebih brutal lagi terhadap dia. Gitu. Itu yang aku lihat di King of Swords ya, kamu mengambil kendali di hubungan ini. Makanya dia di sini ya, aku lihat ya, kamu punya keyakinan nih orang pasti bakal balik-balik lagi, balik lagi, dan aku lihatnya di sini kayak sekarang kamu yang mengatur ritmenya gitu ya. Jadi ya udah, dia di sana tuh nggak bukan tipe orang yang macam-macam lagi, bukan tipe orang yang mengendalikan kamu lagi, tapi lebih kayak ngikutin sih, kamu mau arahnya kemana dia ikut gitu. Yang penting dia di sini tidak berkhianat ataupun tidak mencari jalan supaya kamu ini gimana ya, supaya kamu ini tersakiti, gimana supaya kamu ini menderita tanpa dia. Enggak, dia nggak ngelakuin itu karena dia tahu kekuatan kamu sekarang. King of Swords loh. Dia ngelihat mungkin kamu di sini terlihat lebih kaya raya, lebih hidupnya baik. Lihat-lihat mungkin banyak perubahan sih, aku lihat seperti itu. Power kamu lebih kuat jadinya. Ya, di situ yang membuat dia itu kayak
ngakulah kalau dia tuh lemah gitu, kalau dia ini nggak bisa melawan kamu. Ya, kalaupun dia ada perubahan di sana, misalkan dia lebih kayak membanggakan diri, tapi itu hanya sekilas pandang mata kamu, tapi di dalam jiwanya dia ini rapuh mau nurut sama kamu. Karena dia nggak mau kehilangan kamu. Itu yang sebenarnya terlihat gitu. Dia pengen ngikutin gaya kamu lah gitu supaya dia bisa balenin si energi dia yang kebanyakan sedih banget, karena dia juga ngarep sih bisa punya keturunan dari kamu, cuman ya hadapan dia itu banyak banyak orang, jadi tanggung jawab dia lagi besar banget untuk dia pertaruhin. Di sini ada Knave of Cups atau Childs ya. Hey, aku kasih tahu teman-teman, sampai kapanpun dia bakal ngejar kamu terus. Ini kalau kamu jomblo ya, dia bakal dapetin kamu sampai dapat. Apalagi kalau kamu single parent, ini bakal sampai dapat dia dapetin. Karena ya udah dia kelepek banget sama kamu, kayak air tanpa kayak ikan tanpa air, dan airnya itu kamu, dan ikannya itu ada di dia. Ini nggak ada kamu, dia nggak bisa dia gimana gimana. Ya, dia masih ini loh kayak caper ke kamu, cuman caranya ya nyuekin kamu, pura-pura nggak peduli kamu, tuh caper dia. Sebetulnya dia pengen digoda, pengen dikomunikasiin terus, pengen dikejar terus, aslinya dia nggak bisa sama kamu. Dia nggak bisa tanpa kamu gitu ya. Dan dia juga di sini aku ngelihatnya lebih kayak hati-hati loh sekarang sama kamu, lebih jaga perasaan, takut kenapa-napa, karena di sini kamu bakalan mungkin lebih ekstrim lagi nantinya, makanya dia di sini jadi kayak jaga perasaan dia. Jaga perasaan kamu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh dia. Dan energi kamu di sini juga ya, kamu masih ngejaga perasaan di dalam hati kamu ya, kalau kamu ini gak gampang naksir, bahkan susah buat jatuh cinta lagi kepada yang mungkin saja ada saat ini ada seseorang ya yang menyukai kamu. Seseorang ini mungkin juga harusnya diberi kesempatan sih, karena udah lama juga suka sama kamu, tapi karena dia melihat kamu sepertinya sedang memadu kasih atau dekat dengan dia, jadi dia di sini kayak mundur atau diem melihat kalian seperti apa hubungannya gitu. Tapi dia kayak kayak bisa meramalkan bahwa kamu sama dia ini ya hubungannya bakal ruwet dan sulit untuk bersatu, makanya dia kayak menunggu gitu ya. Seperti itu, kamu juga begitu, kamu menunggu sampai kapanpun. Orang lain gak akan bisa merusak jiwa kamu atau perasaan kamu, gak ada yang bisa mengendalikan lagi ya, walaupun dia telah membuat jarak seperti ini, atau memang kamu yang menginginkan jarak ini, dia mengabulkannya, tapi bukan berarti kamu ini langsung cari pengganti, enggak, justru kamu kayak ngejaga banget perasaan kamu, ngejaga banget ya supaya tidak hilang rasa cinta kamu terhadap dia. Bener nggak ngaku deh. Tapi ini loh, kalau aku lihat perubahan di kamu ini bagus, karena semakin ke depan semakin rezeki lancar gitu loh. Terus kamu juga orangnya nanti agak pelit, nggak banyak ngasih apa yang kamu hasilkan, karena pengalaman sini yang aku lihat ya. Karena pengalaman yang kamu jalani ini, kamu banyak mengantongi pelajaran gitu ya, jadi kamu nggak gampang lagi memberi uang, memberi perasaan kepada orang lain, jadi orang-orang juga nggak ada yang berani mempermainkan kamu ke depannya. Banyak yang takut nanti deket sama kamu, bukan karena serem ya, tapi nggak berani nyenggol kamu, nggak berani ngatain kamu. Tapi di antara mereka, kalau sudah kamu yang deketin duluan, pasti mereka tuh seneng, ketagihan, seneng, bakal kepinginnya ketemu lagi, pengen ketemu lagi, asik ngobrol sama kamu, enak curhat sama kamu ya. Kecanduan gitu mereka-mereka yang kembali deket sama kamu ya. Kalau dalam keseharian kamu mungkin nggak banyak bertemu dengan orang lain selain ketemu di tempat kerja, tapi setiap kali kamu keluar itu kamu selalu dinanti-nanti sama temen kamu ya, selalu dinanti-nanti sama tongkrongan kamu, karena ya kamu ramai orangnya, walaupun kamu ini galak ya, walaupun kamu ini bawel, tapi kamu ini orangnya rame, seneng mereka
ya, makanya selalu diharapin kehadirannya. Dan banyak orang juga yang jaga perasaan ke kamu supaya kamu nggak gampang marah, nggak sedih gitu, karena mereka nggak mau ngelihat kamu ini, kayak kasihan juga sih ngeliat kamu. Kebanyakan ya orang-orang tuh ngeliat tuh kamu galak, tapi ada sisi lemahnya gitu. Jadi sisi lemahnya ini yang mereka jaga supaya kamu itu nggak sedih, nggak terluka gitu. Ih, baik banget ya mereka ya. Jadi kayak ngejagain perasaan kamu supaya tidak ya tersinggung gitu. Jadi milih-milih kalau ngomong kata-katanya yang bagus, yang mereka gunakan supaya kamu nggak eh ya nggak tersinggung lah. Jadi mereka tuh jaga perasaan banget gitu, jaga perasaan mereka. Jaga perasaan kamu karena ya kamu baik gitu, mereka seneng sama kamu ya. Dia melihatnya kamu adalah sosok orang yang baik, orang yang tulus, orang yang penolong dan rela berkorban. Itu sih yang mereka lihat dari kamu. Begitu juga dengan orang yang mencintai kamu. Oke guys, kita lihat ya. Ini teman-teman semua ya, ini kabar baiknya adalah gini. Teman-teman nanti kedepannya bakal stabil dari sisi kehidupannya ya. Entah ini di finansial, tapi semua sih, finansialnya, karirnya, terus hubungan dengan seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan, yang ada sekarang di dalam hati kamu ya. Ini masih akan terus berlanjut, dan juga kamu tambah pinter sih perasaannya, kamu tambah kuat, intuisinya tambah tajam. Terus hal itulah yang bikin kamu ini aman dan tidak terkena banyak masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat ini energi dari zodiak siapa. Ini ada Sagittarius ya. Ada Pisces, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Lalu ada Sagittarius. Dan kita lihat untuk inisialnya. Inisialnya ada W, K, F, R, M, H, S, lalu ada N, T, O, E, ada U, ada D, ada J, dan ada G. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Selamat menikmati video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ya guys ya. Thank you, bye-bye. Aduh.